Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 26. Seperti biasa, kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum tajwidnya, kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya, dan nanti di akhir kita akan coba baca ulang secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillah. Di sini ada lam jalalah yang dibaca secara tarqiq. Jadi lam ini sebetulnya Allahumma ini lafaz Allah ya. Jadi ini lam pada lafaz Allah. Nah ini dibacanya tarqiq karena huruf sebelumnya lam barisnya kasrah. Jadi ini qulillah bukan qulillah. Qulillah. Kemudian di sini ada alif lam syamsiyah. Karena ada alif lam ta'rif yang bertemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam ini tidak perlu dibaca. Dari lam kasrah kita langsung idghamkan atau masukkan ke lam berikutnya. Qulillah. La mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat saja. Qulillahumma. Kemudian di sini ada hukum ghunnah musyaddadah karena mimnya bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah mimnya didengungkan, ditahan kurang lebih 2 harokat. Jadi bunyi nya tahan. Qulillahumma ma mad tabi'i atau mad asli karena ada baris fathah tegak di atas huruf mim. Maka mimnya kita panjangkan 2 harokat saja. Malikal. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang ketemu sama huruf qamariyah yaitu huruf mim. Maka lam ini bacanya izhar atau jelas. Malikal mulki. Ada lam sukun yang dibunyikan dengan jelas, namanya lam mutlak. Malikal mulki tu. Nah ini hamzah sukun. Hamzah itu dari segi suara punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya kuat sandaran terhadap makhrajnya. Jadi semakin kita tekan ke makhraj hamzah, yaitu ke pangkal tenggorokan, maka makin sulit keluar bunyi ya. Ti kalau berhenti di sini ini hukumnya adalah mad tabi'i karena huruf ini sebetulnya adalah huruf mad, huruf ya sukun. Sebelumnya kasrah di ta, maka ti-nya 2 harokat. Nah, tapi di sini dipanjangkan 2 harokatnya hanya kalau berhenti saja. Sedangkan apabila tidak berhenti, mad tabi'inya gugur, ti-nya dibaca pendek. Til. Namanya takhallus bil hadfi. Jadi di sini ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama adalah huruf madnya, huruf ya sukun. Huruf sukun kedua lam sukun. Maka lepaslah huruf sukun yang ya-nya. Kalau wasol. Jadi kalau wasol pendek til. Kemudian setelahnya di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam sukun ini dibaca jelas. Al-mulki.
Ada lam sukun, lam mutlak, ini juga dibaca jelas. Al-mulkama. Kemudian ada ikhfa aqrab, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Maka nun sukunnya ini dibunyikan samar-samar, mau bilang ta, sambil disertai dengung. Mau bilang ta, ma tasha'u. Hukumnya adalah mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah. Hamzahnya yang pada kata tasya'u. Maka shinnya ini dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Ma tasya'u wa tan. Ada ikhfa awsat, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf zai. Maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju huruf zai sambil ada dengungannya. Wa tanzi'un. Kemudian di sini ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu huruf qamariyah yaitu mim. Maka lam ini dibunyikan dengan jelas. Wa tanzi'ul mulka. Lam sukun ini lam mutlak, dibunyikan dengan jelas. Al mulka mimma. Mim ada hukum gunnah musyaddadah, karena ada mim yang bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah mimnya dibunyikan berdengung, bunyi amnya ditahan kurang lebih 2 harokat. Mimma. Ada ikhfa aqrab, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Maka nun sukunnya ini dibunyikan samar-samar, mau bilang ta sambil ada dengungannya. Mimma tasya'. Di sini ada hukum mad wajib muttasil. Karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah. Hamzahnya yang pada kata tasya'u. Maka dibunyikan panjang, boleh 4, boleh 5 harokat. Nah, tapi di sini juga ada mad arid li sukunnya. Kenapa? Karena kita ingat-ingat kalau ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan, maka jadilah mad arid li sukun. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah. Huruf yang disukunkannya adalah huruf hamzah. Jadi kalau berhenti boleh juga dibaca sebagai mad arid li sukun 4 atau 6. Nah, kenapa enggak 2? Karena mad wajib juga. Jadi mad wajib enggak boleh 2 ya. Nah, habis baca panjang jangan lupa pakai nabar. Jadi agak ditekan ke makhraj huruf hamzah, dinaikkan intonasi. Mimma tasya'. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waslu aula, yang artinya dilanjutkan ya, menyambung bacaan lebih baik. Wa tu'izzu man ada hukum ikhfa aqrab, karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ta. Maka nun sukunnya ini dibunyikan samar-samar menuju huruf ta sambil ada dengungannya. Jadi ini dibunyikan ma, samar-samar, mau bilang tak, ma tasya. Kemudian di sini ada mad wajib muttasil, karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah, hamzahnya yang pada kata tasya'u. Maka shinnya dipanjangkan, boleh 4, boleh 5 harokat. Ma
tasha'u wa tudhillu man. Kemudian di sini ada ikhfa aqrab. Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ta sama seperti yang di atas ya. Bacanya nunnya samar-samar mau bilang ta sambil disertai dengung. Jadi masih besar samarnya ya karena ta makhrajnya masih dekat dengan nun. Man tasya'. Di sini ada hukum mad wajib mutasil. Karena mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata yang sama. Mad tabi'inya adalah alif, sebelumnya fathah. Hamzahnya yang u pada kata tasya'u. Maka shinnya boleh dipanjangkan 4 atau 5 harokat. Nah, kalau berhenti di sini boleh juga disebut dengan mad arid li sukun. Karena mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya alif, sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya adalah huruf hamzah. Maka kalau berhenti boleh dibaca panjang 4 atau 6. Kenapa tidak 2? Karena ini berada pada mad wajib. Mad wajibnya gak boleh 2. Dan seperti tadi ini setelah dipanjangkan pakai na berujungnya, tekan ke makhraj huruf hamzah. Man tasya'. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Biyadikal. Ada alif lam qamariyah karena ada alif lam yang bertemu huruf qamariyah yaitu kha. Maka lam sukun kita baca dengan jelas. Biyadikal khair. Kemudian di sini ada mad lin ya. Karena ada huruf lin bertemu dengan huruf yang disukunkan. Huruf linnya ya sukun sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya ra. Maka kalau berhenti di sini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal harus konsisten dalam satu kali bacaan. Biyadikal khair. Nah, kemudian ra kalau berhenti disukunkan. Dibacanya tarqiq. Kenapa tarqiq? Karena sebelum ra yang disukunkan adalah huruf ya sukun. Maka sudah selesai. Jika huruf kedua terakhirnya ya sukun, maka yang huruf ketiga yang ini yang kha itu tidak ngaruh. Otomatis tipis kalau huruf kedua terakhirnya ya sukun. Biyadikal khair. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Inna. Ada gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertasydid. Maka cara membunyikannya adalah didengungkan, ditahan kurang lebih dengungannya 2 harokat. Innaka ala. La mad asli atau mad tabi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf lam. Maka dibacanya panjang 2 harokat. Ala kulli syai'. Syai' ada huruf lin karena ada ya sukun sebelumnya fathah, maka dibunyikannya cukup dilembutkan. Syai'in. Kemudian di sini ada ikhfa ab'ad karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf qaf. Maka tanwin kasrahnya dibunyikan samar-samar. Bunyi ang ya, dan ang banget karena makhraj huruf qaf jauh dari nun sukun, yaitu di pangkal lidah. Jadi ini dengung banget ya, samar disertai dengung, dengungnya kedengeran banget. Syai'in qadir. Dir mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah, huruf yang disukunkannya huruf ra. Maka kalau berhenti boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam satu kali bacaan. Kemudian ra-nya disukunkan, dibacanya tarqiq. Kenapa? Karena huruf sebelum yang disukunkannya adalah huruf ya sukun. Jadi otomatis ya. Kalau huruf kedua terakhir sebelum ra yang disukunkan ya sukun, maka tipis.
Qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulk mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika merasa ada koreksi atau ada yang kurang, silakan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.